Kementerian Perhubungan secara resmi kembali membuka kegiatan bongkar muat pada Terminal Umum PT Karya Citra Nusantara (KCN) di Pelabuhan Marunda pada Senin 23 Oktober 2023. Sebelumnya Terminal KCN di Pelabuhan Marunda sempat ditutup sejak 30 Juni 2022. Pembukaan kembali Terminal KCN termaktub di dalam dokumen evaluasi lingkungan hidup sesuai keputusan Menteri Lingkungan Hidup. Pembukaan kembali Terminal KCN didasari atas tingginya kebutuhan pelayanan dalam menjamin kelancaran arus kapal dan barang untuk kegiatan bongkar muat. Direktur Utama KCN Widodo Setiadi menyampaikan pihaknya menyambut baik pembukaan kembali Terminal KCN dan berkomitmen untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam mengimplementasikan pengelolaan lingkungan hidup. Hal itu disampaikan dalam acara fokus grup diskusi bertema pengelolaan pemantauan lingkungan hidup di Terminal Umum Karya Citra Nusantara Pelabuhan Marunda. Sebagai upaya korporasi untuk menjaga kelestarian lingkungan, Widodo menegaskan KCN siap untuk mengoperasikan pelabuhan berdasarkan strategi pertumbuhan green economy atau ekonomi hijau. Adapun pada FGD tersebut dilakukan juga penyerahan surat pengoperasian kembali Terminal Umum BUP KCN dari Kepala Kantor KSOP Marunda kepada Direktur Utama KCN. Jadi mudah-mudahan hari ini sudah ada kapal yang sandar dan memang sudah ada beberapa yang menunggu waktu ini cukup lama karena sudah masuk bulan ke-16. Lesenannya apa aja nih? Ya pertama belajar kesabaran sebagai pengusaha yang bekerja sama dengan pemerintah. Tadi mungkin Bapak Ibu sudah dengar bahwa kita juga terikat dengan peraturan-peraturan yang berbeda dengan di swasta. Kalau swasta bisa ambil keputusan mungkin dalam 1-2 menit atau 1 jam. Pemerintah ada ketentuan-ketentuan yang harus kita pahami bersama dan kita jalankan. Itu yang utama. Pak, terkait lingkungan hidup sendiri seperti sejauh ini gimana Pak untuk pengawasannya agar tidak terulang kembali Pak? Sebetulnya komitmen KCN dari dulu sudah ada, yaitu membuat konservasi mangrove. Tetapi kan memang perlu ada implementasi lanjutan, kita harus ada, tadi ada tenaga ahli HSE dan banyaknya ketentuan yang harus atau memang kewajiban yang harus dijalankan. Tadi matriksnya juga sudah ada. Tentu apa yang sudah kita komitmenkan tentu kita harus lakukan dan buktikan agar ini juga bisa menjadi tolok ukur keberadaan pelabuhan ini bagi yang lain juga bagi masyarakat khusus. Pak, selama penutupan kemarin itu dampaknya apa Pak? Pertama, kerugian ini terjadi di semua pihak. Pemerintah juga kehilangan PNBP, masyarakat yang bergantung hidup juga cukup banyak. Ya, jadi pengguna jasa, kami sendiri sebagai investor, tentunya kerugian ini tidak bisa diukur hanya dengan materi, tetapi dampak psikologisnya juga membuat kita sekarang ini kan berpacu bagaimana momentum agar tidak hilang momentum bisnisnya, apalagi kita memasuki tahun politik. Kalau dari segi ekonominya berapa sih kerugian? Kami belum bisa menghitung karena kalau kami hitung itu nanti kita nggak punya semangat bekerja lagi. Jadi tapi yang pasti sangat-sangat besar ya. Jadi ini yang mungkin menjadi pembelajaran kita bersama. Pak, strateginya apa untuk menuju green economy Pak? Ya jadi kalau kita dengar kan memang baru sampai SK Dirjen. Dari dulu kami sebetulnya juga sudah mencanangkan konsep pelabuhan yang hijau, tetapi kan kami bingung juga pedomannya di mana, karena terlalu banyak pedoman kita juga akhirnya tidak bisa berjalan. Tetapi dengan tadi ada berita baik dari Kementerian Perhubungan sebagai regulator sudah ada pedomannya yang tentu ini adalah bagian yang harus kita jalani dan memang sesuai dengan konsep KCN. KCN ingin membuat sesuatu konsep bagaimana lingkungan hijau pun bisa diterapkan di areal pelabuhan karena kebetulan KCN memiliki supporting area kan sekitar 100 hektar.